Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, apa kabarnya? Ramadan nih, mudah-mudahan masih pada semangat ya. Oh iya, qadarullah nih, nggak tahu ini laptop saya kayaknya kameranya agak error, tidak bisa membuka video, padahal saya udah on cam ini. Mungkin nanti ya pas tanya jawab nanti saya ganti device dulu, karena sekarang harus share screen, jadi saya pakai device ini. Nggak apa-apa ya kalau sayanya nggak kelihatan. Nggak apa-apa ya Teh Bella ya. Iya, yang nggak apa-apa, Teh Dewi. Baik, saya mulai share screen-nya dulu ya, sebentar. Sudah kelihatan kah? Teh. Sudah, Teh. Sudah. Jadi hari ini, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dewi Cumala, co-founder dari Ruang Keluarga Muslim. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya, udah pada kenal juga. Saya mau berterima kasih kepada teteh-teteh yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu kita hari ini. Tema yang kita ambil hari ini adalah menjadi diri yang baru. Karena sebentar lagi akan Idul Fitri, gitu, kita akan melaksanakan Idul Fitri dan Lebaran. Mudah-mudahan tema ini atau materi ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai saja langsung. Topik pembahasan di materi kali ini itu ada pengertian tentang cantik, cantik dalam perspektif Islam, the truly of beauty, serta tabaruj. Yang pertama, cantik itu apa sih? Saya pengen tahu teteh-teteh semua, cantik itu apa sih? Barangkali ada yang mau jawab. Baik, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, saya jelasin aja. Wanita itu sangat identik dengan yang namanya kecantikan atau keindahan. Siapa sih di sini yang nggak suka dibilang cantik? Benar nggak? Lah, pasti benar lah, saya mah tahu. Saya juga cewek soalnya. Pasti semuanya setuju ya, wanita akan senang jika ada yang memujinya cantik, terutama ketika pujian itu datang dari orang-orang terdekatnya. Namun, apa sih sebenarnya pengertian dari cantik ini? Karena ternyata cantik itu sangat banyak dan luas sekali maknanya, tergantung dari perspektif apa kita melihatnya. Sebagai contoh, standar cantik di Amerika adalah tanning atau penggelapan kulit, menggelapkan kulit, menjemur gitu kayak di pantai-pantai. Sedangkan di Asia, maksudnya standar cantik di Indonesia atau di Asia ini adalah kulit yang berwarna putih. At the same time, like semakin putih semakin cantik gitu. Itulah mengapa banyak banget produk di pasaran yang memberi embel-embel whitening or brightening. Karena memang perspektif standar kecantikan yang dimiliki orang Indonesia seperti itu. Cantik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah elok atau molek, yaitu segala sesuatu tentang wajah, muka perempuan, atau kalau boleh saya katakan adalah all about fisik.
Tapi teman-teman di sini saya mau disclaimer dulu, kalau saya bukan ustazah, apalagi ahli kecantikan, saya cuma mau sharing seputar kecantikan bareng teman-teman. Teman-teman sering nggak di sini dengar kalimat, wah dia mah udah cantik, baik juga ya? Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah ya? Udah cantik, Pernah baik juga. teh. Dari kalimat tersebut aja, pernah nggak kita memikirkan apa maksud dari perkataan orang-orang tersebut? Kalau saya pribadi mendapatkan pengertian bahwa, oh ternyata cantik dan baik menurut sebagian orang adalah dua hal yang berbeda. Banyak dari kita yang berpikiran bahwa teh cantik itu inner beauty dari dalam, tapi ternyata pada kenyataannya mereka berperilaku yang sebaliknya gitu. Cantik all about fisik, muka yang enak dilihat, tubuh yang elok, dan lain sebagainya. Gitu. Ternyata memang tanpa disadari atau tanpa disadari, perilaku manusia itu memang seperti itu. Cantik adalah tentang paras yang indah, bentuk tubuh yang proporsional, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fisik. Namun, kira-kira apa benar seperti itu? Lalu bagaimana kita melihat cantik, the truly of beauty, dari kacamata Allah dan Rasul-Nya? Karena bagi saya pribadi, mengikuti standar manusia itu melelahkan dan sangat-sangat rapuh. Mudah sekali untuk berubah dan yang lainnya. Gitu. Tapi standar Allah dan Rasul-Nya adalah sesuatu yang abadi, bahkan setelah kematian itu datang. Karena setelah kematian itu, tidak ada yang namanya cantik ataupun ganteng. Semuanya akan hilang, dikubur di dalam tanah. Bahkan jangankan jauh-jauh di kematian nih teman-teman. Ketika kita sudah berumur, ketika kita sudah mulai menua, wajah yang cantik, elok, yang memukau, itu sudah tidak akan ada lagi. Lantas bagaimana sih Islam memandang kecantikan ini? Baik, kita masuk ke bahasan kedua kita, yaitu cantik dalam perspektif Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Wanita memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Ketika ia menjadi seorang anak perempuan bagi orang tuanya, jika ia solihah, maka ia akan menjadi pelindung dan jalan bagi orang tuanya untuk memasuki surganya Allah. Ketika ia menikah, lantas menjadi seorang istri yang taat, suaminya ridho padanya, maka ia bisa memasuki surga dari pintu manapun. Ketika ia menjadi seorang ibu yang solihah, yang paham akan kewajibannya sebagai seorang ibu, maka surga diletakkan di bawah kedua kakinya. Masya Allah. Begitu besar kedudukan kedudukan wanita dan kemuliaan wanita dalam Islam. Wanita dimanapun ia berada, jika ia solihah, maka ia akan membawa kebaikan-kebaikan bagi sekitarnya. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat kelak. Maka kita harus menjadikan diri kita sebagai investasi terbaik bagi orang-orang terdekat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah negaranya. Dan jika rusak wanitanya, maka rusak pula negaranya. Oleh karena itu, syaitan dan para musuh Islam tak akan berhenti berupaya untuk membuat muslimah lupa dengan fitrahnya. Banyak dari kita yang sibuk memperbaiki tampilan lahiriah saja dan melupakan amal-amal soleh kita. Banyak dari kita yang sibuk membeli baju baru,
make up, dan sebagainya gitu ya, aksesoris di bulan Ramadan ini, tapi lupa makna yang sebenarnya akan bulan Ramadan ini. Kita lupa bahwa yang seharusnya kita raih dan kita dapatkan itu adalah keridhaan Allah, ampunan Allah, bukan masalah baju baru, tutorial make up, dan lain sebagainya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Akhwati fillah semua yang masih sibuk liatin sosial media, bareng-bareng ya. Astagfirullahaladzim. Apakah memang benar Ramadan yang kita jalani ini hanya untuk hal-hal receh seperti itu? Hanya seputar dunia saja. Sedangkan hadiah utamanya tidak kita prioritaskan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang hanya melewatkan Ramadannya dengan rasa lapar dan haus tanpa mendapatkan maghfirah Allah, yaitu ampunan Allah. Oh iya, saya juga jadi teringat salah satu kalimat yang disebutkan oleh Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim. Ia pernah berkata, kalau wanita berakhlak baik dan berpikir positif, ia adalah angka 1. Kalau ia cantik ditambahkan 0, maka jadi angka 10. Kalau ia mempunyai harta, tambahkan lagi 0, maka jadi 100. Kalau ia cerdas, ditambahkan 0, maka jadi 1000. Kalau ia memiliki semuanya, tetapi tidak memiliki angka 1, yaitu berakhlak baik dan berpikir positif, maka ia hanya akan menjadi 0 atau tidak bernilai sama sekali. Apakah kita ingin menjadi perempuan yang tidak bernilai, teman-teman? Tidak ya. Saya rasa semuanya juga pasti ingin menjadi wanita yang bernilai. Bukan hanya di mata manusia, melainkan di mata Allah. Maka dari pengertian tersebut, kita menjadi paham bahwa penilaian seorang hamba di sisi Allah bukan semata-mata hanya dinilai dari kecantikan fisik, harta, atau jabatannya saja, melainkan dari hati dan amal-amal kebaikannya. Tetapi sebelumnya saya kecepatan nggak ngomongnya? Kecepatan nggak ngomongnya? Enggak kok teh, enggak kecepatan. Enggak, teh cukup. Alhamdulillah. Cukup teh. Lanjut lagi ya. Iya teh. Baik, kita lanjutkan lagi. Poin ketiga adalah kita ngebahas tentang the truly of beauty. Wanita solihah merupakan wanita yang senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, yakni wanita yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wanita solihah juga harus memiliki ilmu, akhlak, dan tauhid, karena bagaimanapun juga peranan ilmu bagi seorang wanita sangatlah penting, terutama untuk mendidik anak-anaknya kelak. Dalam sejarah terukir ada 4 wanita yang disebut-sebut sebagai wanita terbaik sejagat raya. Dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, tercatat bahwa keempat wanita terbaik tersebut adalah Maria, istri dari Fir'aun, Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, serta Fatimah, putri dari Rasulullah SAW. Teladan lainnya yang masih mungkin kira-kira sejaman gitu dengan kita adalah ada ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Fatimah Al-Fitri, Ubaidiyah binti Za'far, Insinyur Maryam, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya wanita-wanita solehah yang bukan hanya sekedar cantik, tapi juga berwawasan yang luas, berilmu, memiliki ilmu yang mumpuni. Gitu.
Mereka semua tuh cantik, bukan hanya tentang fisiknya saja, melainkan akhlak dan pola pikirnya. Sehingga mereka bisa merubah peradaban dunia dengan keagungan nilai-nilai Islam. Akhwati fillah mungkin bisa lihat ya di lingkungan sekitar kita hari ini. Bisa kita lihat wanita-wanitanya sekarang. Wanita-wanita yang hanya sibuk memperhatikan fisiknya saja, tidak memikirkan tentang kemajuan umat dan bagaimana tentang generasi penerus Islam selanjutnya. Kita harus sadar bahwa muslimah adalah fondasi dan penjaga peradaban. Dari rahimnya lah akan muncul generasi-generasi penerus peradaban yang menjadi pembela-pembela agama Allah. Darinya pula, nasib Islam dan kaum muslimin ditentukan. Oleh karena perannya yang sangat-sangat besar ini bagi peradaban Islam, maka kita sebagai wanita yang telah dipilih oleh Allah haruslah besar secara kualitas. Luas pandangannya, bukan hanya sekadar sibuk memutihkan kulit, diet, atau bermake up gitu. Muslimah harus kaya akan intelektualitas agar bisa mencetak generasi pejuang menjadi madrasatul ula yang baik bagi anak-anaknya kelak. Sebagai contoh, kita bisa melihat dan belajar dari Ibunda Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana ia mendidik Imam Asy-Syafi'i sehingga ia tumbuh menjadi seorang imam muslim yang sangat berpengaruh bagi peradaban Islam. Kepribadian yang luhur dan kekokohan akhlak inilah yang akan melahirkan insan-insan yang indah pula perangainya. Sebab, Dara-Dara mungkin tahu ya, pepatah buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Begitu pula dengan generasi-generasi selanjutnya. Mereka tidak akan jauh dari kita apabila kitanya tidak berkualitas. Jadi, apa sih teh sifat dan ciri-ciri wanita solihah itu? Yang pertama adalah senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Wanita yang solehah tentu akan senantiasa mendirikan sholat yang Mohon maaf, Teh Dewi, suaranya nggak ada suaranya. Tunggu ya teman-teman, tunggu sebentar.
Assalamualaikum Teteh. Ada suaranya terdengar? Waalaikumsalam, Teh Dewi. Terdengar, Teh. Ada Teh? Terdengar? Terdengar, Teh. Kedengaran, Teh. Kedengar. Terdengar ya. Kalau ininya slide-nya terlihat juga ada. Ada, Teh. Iya, Assalamualaikum Teteh. Terdengar? Waalaikumsalam, terdengar, Teh. Alhamdulillah. Kalau slide-nya terlihat? Udah nih, Teh. Udah terlihat. Alhamdulillah. Tadi kita sampai mana ya? Sampai poin 3 ya? Iya, sampai di poin 3. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf atas ini. Apa ini? Misconnection-nya. Yang ketiga, baik saya ulangi sedikit, takut kepada Allah. Sifat takut ini merupakan sikap mental yang mendorong orang lain untuk senantiasa bersikap juhud. Dengan timbulnya sifat juhud ini, manusia akan merasa bahwa segala gerak-geriknya itu senantiasa dalam pandangan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 46 yang artinya, dan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Masya Allah ya. Hanya dengan takut, hanya dengan merasa gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, Allah sediakan surga untuk kita. Yang keempat yaitu taat kepada suaminya. Dari Ummu Salamah, wanita mana saja yang telah meninggal dunia dan lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kelima, menjaga lisannya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa wanita jauh lebih banyak berbicara dibandingkan dengan pria. Karenanya, gak sedikit wanita yang terpleset dengan membicarakan orang lain atau tanpa sengaja mengadu domba orang lain. Padahal perbuatan ini adalah sesuatu yang sangat tercela ya teteh-teteh semua, ditentang oleh Allah. Dikatakannya dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah menyampaikan banyak wanita yang masuk ke dalam neraka hanya perkara ia tidak bisa menjaga lisannya. Hanya karena lisannya wanita itu terpeleset ke dalam neraka. Nauzubillah. Yang keenam adalah ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal ialah melakukan kebajikan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keikhlasan kepadanya dan dalam menjalankan agama yang lurus. Baik, yang ketujuh ialah bertakwa kepada Allah, menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang terakhir adalah juhud. Tadi sempat disinggung ya sebelumnya. Di poin nomor 3, zuhud itu apa sih?
Wanita yang memiliki sifat zuhud ialah wanita yang tidak merasa bangga terhadap kemewahan dunia dan juga tidak merasa bersedih hati atau kecewa dengan hilangnya kemewahan yang pernah diraihnya. Apa sih teh ciri-ciri dari wanita yang memiliki sifat zuhud ini? Yang pertama adalah sedikit sekali menggemari dunia. Sederhana dalam menggunakan apa yang dimilikinya. Jadi, dunia itu adalah milik kita. Kita mendapatkan rezeki dari Allah. Misalnya kita mendapatkan gaji, rezeki itu banyak kan ya, bukan soal materi saja. Misalnya kita mendapatkan gaji, kita bekerja, kita mendapatkan gaji. Lantas kita mempergunakan uang itu dengan semau gue gitu. Ya udah beli skincare, beli baju baru, beli ini, beli itu gitu. Tanpa kita ada rasa gitu bahwa sebenarnya itu bukan milik kita. Jadi wanita-wanita yang zuhud memiliki sifat yang seperti itu, salah satunya yaitu tidak menggemari dunia. Yang kedua adalah di dalam pandangannya pujian dan celaan dari orang lain adalah sama saja. Jadi ketika dia dipuji oleh orang lain ataupun dia dicela oleh orang lain, dia tidak merasa senang atau merasa sakit hati, baik dia dipuji ataupun dicela, itu sama saja buatnya. Dia tidak gembira ketika mendapatkan pujian, atau dia tidak pula kesal, kecewa, bersedih hati ketika mendapatkan celaan dari orang lain. Baginya, pandangan Allah lah yang utama. Selama apa yang dilakukan dia benar, manusia mau memuji ataukah manusia mau mencela, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak masalah untuk insya Allah gitu ya. Yang ketiga yaitu mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia. Dan jiwanya akan merasa senang dan tenang karena dapat menaati tuntunan yang Allah berikan. Insya Allah itu tadi 3 sifat zuhud. Allah berfirman, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ada qanaah. Poin ke-8 masih ada qanaah. Qanaah ialah menerima dengan rela apa yang telah dimiliki. Memohon kepada Allah tambahan yang pantas dengan jalan berusaha menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Rasulullah bersabda bahwa qanaah itu adalah harta yang tak akan pernah hilang dan simpanan yang tidak akan pernah lenyap. Jadi qanaah itu adalah investasi terbaik sebenarnya kalau kita mengetahuinya. Yang terakhir adalah penyabar. Wanita memang dianugerahi perasaan yang lembut. Itu fitrahnya. Karena memang wanita akan lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan atau emosionalnya. Namun, terkadang gitu ya, perasaan-perasaan ini mengarah ke arah dalam menghadapi sesuatu. Maka jadilah wanita-wanita salehah yang memiliki sifat penyabar. Itulah tadi ke-8 ciri dan sifat dari wanita salehah. Muslimah harus mengerti tentang tujuan hidupnya, peran, dan prioritasnya. Apa yang perlu dikerjakan sehingga menjadikan dirinya sebagai sebaik-baiknya hamba, mengejar cita di atas keridhaan, membangun peradaban di atas fondasi ketakwaan, dan tak pernah letih atau berputus asa. Karena ia yakin, selama surga belum terjamin untuknya, maka tidak ada alasan untuknya untuk berdiam diri dan tidak mengejar hal tersebut. Lanjut ke pembahasan yang terakhir.
yaitu mengenai soal tabaruj. Lebaran atau Idul Fitri ini biasanya sangat erat intensitasnya dengan tabaruj. Namun, apakah kita sudah tahu tentang arti dari tabaruj itu sendiri? Tabaruj merupakan sesuatu yang ditampakkan secara sengaja dengan maksud untuk menarik perhatian. Sebagai contoh nih, misalnya, wah, lebaran ini saya harus memiliki baju yang warnanya paling cerah gitu, bling-bling, menjadi pusat perhatian. Like everything, semua mata tertuju padaku gitu. Perhiasan di leher, di tangan, di jari, di kaki gitu, udah kayak lomba 17-an, banyak-banyak. Berhias dengan berlebihan, misalnya gitu, depul gitu, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya pangling gitu istilahnya dan memuji dia, cantik gitu. Misalnya seperti itu. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Jadi tata-tata bukan zaman kita aja ya, perempuan, wanita itu bersolek, berperilaku, memakai pakaian yang seperti itu tuh bukan di zaman kita aja, sebenarnya sudah ada dari zaman jahiliyah seperti itu. Maka sebagai seorang muslimah, orang yang memiliki sedikit ilmu gitu, kita harus mengetahui, kita harus mengubah diri bahwa kita tidak ingin menjadi seperti wanita-wanita jahiliyah yang zaman dahulu gitu, berperilaku seperti wanita-wanita jahiliyah. Kita harus berbeda, kita harus uh, lebih berharga daripada hal-hal tersebut. Di dalam tafsirnya Ibnu Jauzi menyebutkan mengenai makna tabaruj dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 3. Tabaruj adalah wanita yang menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Itu keterangan pertama. Keterangan keduanya datang dari Al-Jazaz, bahwa tabaruj merupakan menampakkan bagian yang indah, aurat, dan segala yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahramnya. Sehingga Imam Asy-Syaukani berkata, menyimpulkan bahwa at-tabaruj adalah seorang wanita yang menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupinya, yang mana dapat memancing syahwat atau hasrat dari lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Bentuk dari tabaruj ini apa aja sih, Teh? Coba. Nah, yang pertama di antaranya adalah mengenakan jilbab yang tidak menutupi seluruh badan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kita lihat sekarang ya, banyak sekali baju yang seperti misalnya gitu ya, tangannya hanya 3/4, sehingga lengannya terlihat gitu. Padahal lengan itu adalah aurat. Atau misalnya roknya tidak terlalu panjang, seperti roknya 3/4, ya sengaja berperilaku seperti itu gitu kan. Biar kaki-kaki yang indahnya terlihat, padahal kaki itu adalah aurat. Yang kedua adalah mengenakan jilbab untuk menunjukkan perhiasan yang ia gunakan. Hal ini tentu sangat dilarang ya dan bertentangan dalam syariat Islam, karena fungsi dari mengenakan jilbab itu sendiri adalah menutupi perhiasan atau kecantikan dari wanita tersebut,
bukan malah untuk menampakkannya atau pamer akan perhiasan tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka, wanita-wanita yang beriman, menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka. Yang ketiga adalah mengenakan jilbab atau pakaian yang transparan, tipis. Oh iya, bagi tata-tata di sini mungkin yang belum tahu jilbab itu apa? Jilbab itu baju. Kadang orang Indonesia itu salah paham mengenai jilbab. Jilbab itu dikira kerudung. Padahal jilbab itu baju, sama dengan gamis. Itu adalah gamis, baju yang mengulur dari atas ke bawah, satu bagian utuh, tidak sepotong-sepotong. Sedangkan jilbab yang biasa kita sebut, kerudung yang biasa kita sebut dengan jilbab itu sebenarnya adalah khimar namanya. Baik, kembali lagi. Mengenakan jilbab atau pakaian yang transparan, tipis. Banyak ya sekarang pakaian-pakaian transparan sehingga dapat terlihat dengan mudah oleh lelaki yang bukan mahramnya, seperti bagian-bagian atau bentuk tubuh wanita itu sendiri dengan embel-embel fashion, ya pokoknya kayak stylish mengikuti zaman, tapi malah merusak hukum syara dari jilbab itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, akan ada di akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di atas kepala mereka ada perhiasan seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain ditambahkan, mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya surga. Padahal sungguh wanginya dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan masuk surga gitu ya, teteh-teteh, mencium baunya aja nggak bisa. Ya Allah, kita harus banyak mengintrospeksi diri ya. Selain mengintrospeksi diri, kita juga mengingatkan gitu saudara-saudara kita, adik kita, apabila masih mengenakan pakaian yang tidak seharusnya. Yang selanjutnya adalah mengenakan jilbab atau pakaian yang menggambarkan bentuk tubuh. Meskipun kainnya tidak tipis. Kainnya nggak tipis sih teh, tapi kok ngetat gitu. Tapi membentuk gitu. Ya ya. Seperti yang dikenakan, iya banyak sekali ya dikenakan kayak celana-celana dan lain sebagainya gitu. Sehingga tergambar jelas postur dan anggota tubuh mereka. Yang selanjutnya adalah wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita, siapapun dia, jika dia keluar rumah dengan wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki, agar mereka mencium bau wanginya, maka wanita itu adalah seorang penzina. Lihat loh teh, disamakan dengan seorang penzina. Di sini kata-katanya wangi-wangian ya, bukan parfum. Jadi suka ada yang nanya juga, teh kalau misalnya pakai wangi pakaian gitu yang setelah membilas deterjen itu gimana ya? Itu termasuk wangi-wangian nggak menurut teteh-teteh? Itu wangi-wangian ya, kecuali ketika tersebut gitu. Misalnya habis dijemur, ya udah wanginya hilang gitu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, ketika kita pakai tidak ada wanginya gitu. Tapi ketika wangi itu menempel terus ada di baju kita dan tercium gitu oleh laki-laki, orang-orang di luar rumah kita gitu, maka itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah wanita yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Yang terakhir adalah wanita yang memakai pakaian syuhrah
Pakaian syuhra itu pakaian apa, Teh? Pakaian yang modelnya berbeda dengan pakaian wanita pada umumnya, dengan tujuan untuk membanggakan dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, pakaian kebanggaan di dunia, gitu ya, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari akhir nanti. Kemudian dinyalakannya padanya api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi jangan sampai pakaian yang kita kenakan, pakaian yang kita beli malah mengantarkan kita pada murkanya Allah. Barakallahu fikum. Islam sangat menjaga kehormatan seorang wanita. Islam memandang kecantikan seorang wanita sebagai sesuatu yang mahal, yang tidak boleh dinikmati oleh semua orang. Hanya suami dan keluarga dekatnya lah yang termasuk mahramnya yang boleh melihatnya. Teteh-teteh mungkin di sini pernah melihat ya, seperti kalau ada ratu atau raja atau seseorang yang diagumi oleh kebanyakan orang. Ketika ia melewat gitu ya di suatu tempat, maka akan ada pengawal-pengawal yang berjejer di pinggir kanan, pinggir kiri untuk memberikan jalan untuk dia. Selain memberikan jalan itu untuk apa? Untuk menjaga dia agar tidak tersentuh oleh orang-orang di luar sana. Nah, pakaian di dalam Islam itu letaknya kedudukannya seperti itu gitu. Allah memberikan kita pakaian jilbab dan khimar itu bukan untuk membatasi kita, tidak sama sekali. Itu justru hal tersebut itu untuk menjaga kita agar tidak sembarangan orang bisa menyentuh kita, tidak sembarangan orang bisa mendekati kita. Masya Allah, dengan baiknya Allah memperlakukan kita seperti itu. Maka mindset kita harus diubah ya teman-teman. Pakaian itu bukan sesuatu yang menghambat kita, bukan sesuatu justru mereka menjaga kita dari dunia luar ini. Jadi teh boleh nggak sih berhias gitu kan ya? Nanti lebaran nih boleh nggak sih berhias? Boleh kok, asal tidak berlebihan dan mengenal batasannya. Kita sebagai seorang muslimah harus terikat dengan hukum syara, yaitu khususnya gitu ya, hukum-hukum tentang berhias, yaitu boleh-boleh saja, asal ditujukan kepada yang berhak menerimanya, seperti suami, dan tidak melanggar aturan Allah seperti mencabut bulu alis atau mengikir gigi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kuncinya ada di berlebih-lebihan. Maka jangan ya, jangan sampai kita berhias dengan berlebih-lebihan hanya karena kita ingin disanjung oleh orang lain, hanya karena kita ingin dimuliakan oleh orang lain. Tidak ya, kemuliaan itu hanya milik Allah. Cantik itu adalah yang taat syariatnya, bukan hanya sekadar polesan bedak atau lipstik atau apapun make up yang dapat dihapus dengan tisu basah. Jadi sekarang kita sudah paham ya pengertian tentang wanita yang cantik, wanita yang solehnya sudah diupdate, sudah diperbaiki. Bahwasannya wanita yang cantik adalah perempuan yang soleh, yang berhati mulia, dan senantiasa berbuat amal-amal kebaikan. Di bulan Ramadan ini, apalagi nih, mumpung masih ada beberapa hari terakhir yang di dalamnya mungkin masih ada Lailatul Qadar, kita minta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh atas ampunan dan rahmat agar selepas Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi wanita yang cantik sesuai dengan kriteria yang telah Allah tetapkan. Banyak teladan sebelum kita yang tadi telah saya jelaskan, mereka bukan hanya cantik,
bukan hanya cantik fisiknya saja, tetapi juga akhlak dan pola pikirnya. Barakallahu fikum, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan penyampaian atas materi yang telah saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon disclaimer bahwa saya bukan ustazah atau ahli kecantikan. Saya hanya ingin sharing sedikit pengetahuan atau ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan materinya bisa menjadi pengingat untuk kita agar lebih bijak dalam berhias di hari Lebaran esok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Teh Bella, saya kembalikan.